Saya udah stres banget, bahkan udah tergolong depresi lah ketika itu. Karena saya nggak tahu apa yang saya harus perbuat. Nah, sebagaimana agama kami itu kan kalau udah mengalami seperti itu supaya ada pertolongan, ada mukjizat, ada petunjuk atau apapun itu namanya. Saya memang orang yang rajin sholat. Salah satunya saya melaksanakan sholat tahajud. Dan memang selama saya menikah sama Pak Nenggolan juga diam-diam saya suka sholat tahajud tengah malam ya, sholat tahajud tengah malam tuh biasanya kalau anak-anak udah tidur, kadang-kadang saya akhiri sampai sholat subuh. Itu terus saya lakukan, saya sambil nangis, sambil menyesali diri, sambil mohon pertolongan Tuhan, sambil minta kekuatan Tuhan. Saya nggak tahu entah keberapa kali saya sholat, di sholat tahajud itu, saya selalu ada pertanyaan ada permohonan kepada Tuhan. Pertama, ya Allah ya Tuhanku, berikan hambamu petunjuk. Karena hambamu mau kembali ke jalanmu ya Allah, dengan segala konsekuensi, saya bilang begitu ya, sekalipun saya harus terpisah dengan suami dan anak-anak demi agamamu, hambamu siap gitu kan, gitu selalu begitu ya. Seandainya pun hambamu ini tidak bisa membawa anak-anak, tolong berikan kekuatan pada hambamu gitu kan. Nah terus saya doa terus, saya nggak tahu, karena saya nggak tahu kalau mau disaksikan ini, saya nggak ngitung entah keberapa kali saya sholat. Nah pada waktu entah keberapa kali saya sholat, tapi saya masih ingat tepatnya itu di bulan April, di akhir April, seperti ada satu suara yang jelas tapi lembut sekali. Dia panggil nama saya. Dulu saya ada nama panggilan di keluarga. Nama Betawi saya tuh Encum. Oh iya. Ya nama Betawi ya. Nah, jadi dia pakai ada nama panggilan saya gitu. Kalau kamu mau kembali ke agamamu, dia bilang begitu, coba kamu baca dulu buku yang suka dibaca suamimu itu. Ya masih dalam keadaan sholat, masih dalam keadaan doa sesudah sholat tahajud, saya ingat apa yang suka di buku. Saya ingat suami saya waktu catatan sipil dapat buku yang bersampul merah marun, itu bukunya yang dibaca gitu kan. Yang saya tahu itu buku suci, kitab sucinya yang suka dibaca. Terus saya langsung spontan dong ketika itu. Enggak lah, apa sih itu buku najis banget, saya bilang gitu. Udah, saya berhenti. Nah, lalu besoknya saya sholat lagi, saya minta petunjuk lagi, begitu lagi. Lalu saya sholat lagi, begitu lagi. Akhirnya saya bilang begini, mau konfirmasi lah, artinya bahasa konfirmasi ketika itu saya nggak ngerti. Tapi akhirnya saya sholat lagi mau minta kejelasan. Sekali lagi, ya Allah, berikan kekuatan hambamu, berikan petunjuk buat hambamu ini mau kembali kepada kebenaran, hambamu ini kembali mau ke agamamu, mau beribadah kepadamu, berikan petunjuk buat hambamu. Akhirnya suara itu lagi dengan keras ini suaranya, kalau kamu mau kembali ke agamamu dan keluargamu, baca itu dulu, lepas daripada kamu mau percaya atau tidak, baca saja. Nah ketika itu logika saya berpikir, iya ya kenapa mesti susah ya, anggap aja cerpen, anggap aja novel kan begitu. Iya. Saya dalam hati, oke lah kalau begitu, cuma baca apa susahnya, yang penting saya nggak percaya, saya bilang begitu kan, hati saya. Akhirnya sudah, tapi begitu pun saya percaya, saya masih mau konfirmasi lagi, saya sholat lagi, berkali-kali saya sholat lagi, nggak ada suara Pak. Akhirnya saya putuskan mungkin inilah perintah terakhir. Siapa tahu saya dapat hidayah dari situ. Maksud hidayah itu ada kekuatan baru untuk saya kembali ke agama Allah, kan begitu. Nah akhirnya ya karena saya tetap sih sholat tahajud, tapi di sholat tahajud itu saya tidak lagi meminta petunjuk tentang kekuatan, tentang apapun ya, tetapi hanya minta ya supaya Tuhan terus jadikan saya menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang soleha kan gitu kan, jadi orang soleha. Ya udah, mulai saat itu saya masuk ke bulan Mei. Saya masih ingat, saya ulang tahun tanggal 9 Mei Pak. Nah saya ingat pas bulan Mei itu, di ulang tahun saya ke 9 Mei itu, saya mungkin sudah ketiga kali baca kitab suci itu, kitab suami saya. Jadi cara bacanya pun waktu suami saya pergi ke kantor pagi-pagi, saya diam-diam ambil, saya gemeter juga, aduh buku apaan nih sini, aduh buku apa gitu kan, kayak najis, takut-takut gitu bacanya. Jadi mau pegang buku aja saya mesti baca begini dulu Pak, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrohmanirrohim, artinya gini, ya Tuhan lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk kan gitu. Takut saya tergoda sama setan yang ada, jin yang ada kan gitu. Saya minta dalam nama Allah yang pengasih dan penyayang gitu. Saya baca, begitu saya buka ada perjanjian lama. Apaan nih perjanjian lama? Tuh saya bacalah.
Pokoknya saya baca itu seperti saya membaca satu buku cerita teratur, buku cerita bersambung. Pokoknya saya nggak pikirin lah, pokoknya saya baca aja, baca. Singkat cerita memang cepat sekali karena saya seorang yang rajin membaca waktu itu. Berapa novel udah saya baca. Salah satu novel yang paling saya suka itu dulu novel karangan Bapak Buya Hamka, yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van der Vits. Dan untuk Buya Hamka, saya sendiri walaupun perempuan Pak, tiap sholat subuh saya selalu pergi ke Al-Azhar dengerin kuliah singkat, kuliah 7 menitnya, kultum, ikutin kuliah subuh ya kan. Itu tiap hari sebelum saya berangkat sekolah, saya kan berangkat sekolah jam 6 atau setengah 7 karena masuk sekolah jam 7. Jadi saya setiap habis sholat subuh atau ikut sholat subuh saya pergi ke Al-Azhar. Ke Masjid Al-Azhar itu bertahun-tahun saya dengerin kuliah subuh. Saya sangat seneng banget sama pengajaran Buya Hamka tuh, orangnya intelek, ngajarnya masuk ke saya dan pengajarannya bagus sekali tentang agama Islam tuh saya seneng sekali. Dan saking saya cintanya sama beliau, saya juga seneng karangan beliau gitu kan. Akhirnya untuk baca Alkitab tuh gampang aja Pak. Cuma berapa bulan saya udah bisa selesaikan Perjanjian Lama selesai. Terus cuma berapa lama itu Perjanjian Baru kan lebih tipis Pak. Itu selesai. Perjanjian Lama saya baca itu masih belum pengaruh apa-apa. Saya anggap malah ceritanya ini agak mirip-mirip Quran, nabi-nabinya. Lalu setelah di Perjanjian Baru saya baca banyak yang saya nggak ngerti, apalagi kitab Wahyu kayaknya kayak dongeng banget gitu kan. Tapi ada hal-hal yang membuat saya itu seperti nonjok gitu di hati. Ini siapa sih ini Yesus Kristus? Berani banget dia bilang dia tuh keselamatan kan gitu. Terus ada di kitab Kisah Rasul, waktu itu saya nggak ngerti lah kesaksian Rasul. Pokoknya ada ayat di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya itu ketika itu Petrus Yohanes sedang bersaksi tentang Yesus Kristus, kamu diselamatkan. Apa sih yang diselamatkan? Saya bilang. Saya dulu suka berdoa begini Pak, kalau habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berikan saya kebahagiaan di dunia, di akhirat, dan jauhkan dari api neraka. Terus hati saya berkata, apakah ini yang dimaksud jawaban keselamatan? Kan gitu. Nah teruslah saya belajar. Yang lucunya Pak, secara otodidak, dulu yang pikiran saya orang Kristen itu Tuhannya 3. Tapi menurut pengalaman saya ketika yang saya baca, kayaknya ini Tuhan cuma 1 kok. Pemahaman awamnya tuh begini Pak. Pada mulanya tadi yang saya baca di Perjanjian Lama kemarin, Tuhan itu bentuknya roh. Roh itu memakai nabi-nabi. Terus ada tulisan Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru roh itu menjadi orang. Ya kan? Waktu itu saya belum hafal ayatnya, tapi kalau sekarang kan hafal di Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Kalau dalam bahasa lama kami kalimatullah, ya kan, kalimat Allah gitu kan gitu. Sekarang Allah jadi manusia. Terus sesudah Allah jadi manusia, dia kan tidak selamanya jadi manusia. Dia mati. Terus dia bangkit. Dan sesudah bangkit, dia naik ke surga. Allah kan emang ada di surga. Nah, berarti sekarang ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bukannya roh sama yang mula-mula sebelum roh itu jadi manusia. Roh Kudus bukannya juga itu yang jadi manusia juga. Kayaknya Tuhan orang Kristen 1 deh kalau begini kayaknya. Nah disitulah saya, cuma itu yang saya tertarik tentang kata Tritunggal itu Pak. Secara awam, secara otodidak, saya punya pemahaman ketika baca Alkitab, Tuhan orang Kristen 1 kok, kenapa orang bilang Tritunggal? Saya cari Tritunggal nggak ada, saya cari Trinitas nggak ada. Pokoknya Tuhan orang Kristen 1 gitu kan. Cuma ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah di situ yang saya nggak ngerti, kenapa sih harus dibilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Rupanya Allah ketika dia jadi manusia, dia menjadi seorang putra gelarnya, ya kan? Dan setelah putra itu menyelesaikan tugas kemanusiaannya, dia kembali kepada roh. Itulah roh yang terpisah, Roh Kudus. Jadi sebenarnya Allah yang mula-mula, Putra, dan Roh Kudus dia juga dong, pemahaman saya ketika itu. Tapi karena saya penasaran waktu itu ya, pokoknya saya doa sama Allah, saya minta pengertian supaya saya minta keyakinan. Nah kalau Allah mau jadi manusia, mau jadi apapun kan suka-suka dia. Siapa yang bisa ngelarang? Berarti bener nih.
kalau memang Yesus Kristus itu Allah yang jadi manusia, berarti kalau dia menawarkan keselamatan bisa dipertanggungjawabkan. Dan emang benar Pak, saya dulu ngaji ya kan, saya sih bukannya guru ngaji kata Pak Nenggolan yang menelaah, bukan. Karena dulu kalau di kampung kan siapa yang udah bisa khatam ngaji ngajarin adik-adiknya. Jadi saya cuma ngajar baca supaya anak-anak tuh bisa apal ngaji khatam supaya bisa sholat. Karena kalau sholat itu kan yang dibaca tuh ayat-ayat Quran, ayat suci. Jadi kalau anak-anak nggak diajar ngaji nanti dia nggak bisa sholat. Kan begitu. Saya cuma ngajar baca doang Pak, baca sampai mereka hafal gitu, bukan seperti guru yang penelaah, bukan gitu ya. Nah jadi setelah saya baca itu, nah di sini mulai pergumulan. Saya mengalami pergumulan bulan Juni Pak. Bulan Juni, Juli, Agustus itu saya hampir mati tuh. Kayaknya benar-benar depresi, saya bingung. Kalau saya percaya sama kitab ini, mati deh gue. Kalau saya nggak percaya, ini tawaran keselamatan. Nah, pergumulan batin. Aduh, ini lebih depresi lagi dari sebelum saya, dari yang saya semula mau tinggalkan Bapak yang sampai saya sholat tahajud Pak. Pengambilan keputusan ini nih, secara pribadi saya seperti kayaknya keselamatan udah di depan mata gitu. Lu ngapain hidup kalau nggak masuk surga? Lu ngapain hidup kalau nggak masuk surga? Saya sholat, tapi di sholat itu kadang-kadang seperti ada suara keras begitu. Ngapain lu ibadah kalau nggak masuk surga? Selalu begitu pikiran. Selalu ada suara seperti itu. Akhirnya secara diam-diam, saya masih ingat Pak, itu bulan Agustus. Saya bulan Agustus secara pribadi saya percaya, ini bener nih jalan keselamatan gitu kan. Nah, secara pribadi seperti itu. Nah, cuma kan saya sama Pak Nenggolan masih bertahan kalau saya belum mau Kristen. Iya. Diam-diam lah saya tanya tetangga Pak. Untuk cari pendeta. Oh, gitu. Terus saya cari pendeta, saya mau minta tolong penjelasan surat yang saya baca itu, ya kan? Ya, pertama saya datang Pak, waktu itu masih di Depok, saya pergi ke GPIB Pancaran Kasih. Saya masih ketemu Dr. Rumpak, pendeta GPIB. Dr. Rumpak ngasih tahu macam-macam kalau mau Kristen harus di katekisisnya segala macam dan segala macam. Tapi waktu itu kayaknya kejauhan. Akhirnya saya dapat lagi pendeta yang dekat, pendeta Isa Almasih, ya, pendeta Isa Almasih, pendeta almarhum pendeta Singgi itu yang jadi bapak rohani saya. Nah dialah yang nyuruh saya katekisasi. Saya datang kepada beliau dulu. Pak Pendeta, kalau mau jadi Kristen gimana? Oh, you mesti ikut katekisasi gini macam-macam. Akhirnya sampai saya ikut juga lah katekisasi beberapa kali. Cuma karena Pak Pendeta itu curiga, ketika katekisasi saya udah hafal ayat-ayat itu. Pak Pendeta bilang, Ibu Sri ini Kristen apa Muslim sih? Muslim Pak. Kok tahu ayat-ayat Alkitab? Saya habis baca gitu. Oh kalau gitu ikut baptis aja nanti bulan Oktober deh katanya gitu. Pas minggu pertama